Ana nak penjelasan secara terperinci mengenai bercinta sebelum berkahwin, halal atau haram. Terperinci lagi. Katakanlah, bolehkah bermain cinta sebelum kawin? Macam itu saja senang saya jawab. Jadi saya katakan tidak atau iya. Tapi kalau secara terperinci itu ada arkannya, ada syurutnya, ada muhtarazatnya, ada definisinya. Jadi masalah. Kata-kata Syekh Ali Tantawi rahimahullah ta'ala, di antara daripada syuyukhun Nabi Islam, Syekh Ali Tantawi yang berasalkan daripada Syria, yang kata beliau istilah al-hubbul abyad itu tidak ada. Yang namanya cinta suci itu tak ada. Cinta itu ba'da zawaj. Kenapa? Sebab seseorang kalau mencintai seorang wanita dan begitu juga sebaliknya, itu pada waktu itu cinta syahwat sebenarnya. Jadi pada hakikatnya dia ingin berkawin karena dengan kecantikannya, karena dengan kejelitaannya, karena dengan yang mempesona. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang menggiurkan dia. Sebab kalau dengan mahabbah fillah atau dengan cinta abiyat, itu bukan disebabkan karena dengan rupa, bukan disebabkan karena dengan jabatan dan kedudukan. Itu yang disebut dengan mahabbah fillah. Jadi sulit untuk kita mengarahkan, untuk kita memutar cinta kita kepada seseorang itu menjadi lillah, yang kalau pada waktu sedang bermain cinta, yang kalau pada waktu senantiasa dia bertemu. Jadi kalau seandainya dengan seseorang hanya setakat mengenal nama saja, atau dengan mengenalnya dari jauh ke jauh, di mana dengan dia dengan iringan doa, yang satu pun juga dengan iringan doa, tapi tidak lebih daripada itu, tidak pernah bertemu sama sekali. Kalaulah bertemu pun dalam suasana yang tidak membimbangkan, bukan sampai berdua-duaan di tempat yang tertutup. Apapun niat yang positif, kalau sudah melanggar hukum, tetap hukumnya haram. Maktala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Kenapa kita tidak membenarkan cinta atau bercinta sebelum berkawin? Sebab dia termasuk daripada muqaddimatuz zina. Di samping juga itu akan mencemarkan nama baik Anda sendiri. Kalau dengan laki-laki, sebagaimana kita tahu, dia senang saja kalau dia mau kawin, dia mau melamar siapa saja. Jadi leluasanya untuk berumah tangga lebih mudah daripada seorang wanita. Sesuai dengan adat istiadat kita. Apakah semua perempuan menawarkan diri kepada laki-laki? Tidak, bukan semua orang sanggup berbuat semacam itu. Dan juga yang kita tengok pun, dari sejumlah sekian yang menawarkan diri kepada laki-laki, ternyata dia tidak sembarang tawarkan. Kalau kita berhujah kepada salafun saleh, Sayyidina Umar menawarkan Sayyidatuna Hafsah, apakah ditawarkan kepada orang yang sembarangan saja? Tidak. Yang pertama kali pacuannya kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua baru kepada baginda Abu Bakar. Maaf, baru kepada Sayyidina Abu Bakar, betul. Kemudian dengan Sayyidina Utsman. Mohon maaf, diralat yang pertama. Pertama kali ditawarkan kepada Abu Bakar, kedua kali ditawarkan kepada baginda Utsman. Jadi sesuailah dengan sikap yang positif semacam itu, tapi yang dimatlamatkan pun juga perkara luar biasa. Pernahkah kita dengar dengan seseorang yang menawarkan diri kepada orang yang di bawahnya kalau tidak ada cinta sebelumnya? Abdullah ibn Abi Wada'ah yang saya ceritakan dengan Sayyidina Sa'id ibn Musayyib. Begitu juga dengan sahabat Nabi kita yang bernama Sa'd ibn Rabi, pada waktu menawarkan istrinya kepada Abdurrahman ibn Auf, itu justru dengan jangkauan yang di atas. Menawarkan diri, sanggup berkorban, rasa malu sepertinya tidak ada, mungkin barangkali terasa tercorengkan keluarganya, tapi ternyata dengan dia mempunyai maksud dan matlamat yang lebih daripada segala-galanya. Kita sokong. Nah sekarang, apakah semua perempuan sanggup untuk melakukan yang semacam itu? Tentunya tidak. Yang kebanyakan kita tunggu. Yang kebanyakan dengan kita kalau dilamar, baru dengan kita memberikan jawaban positif atau sebaliknya. Yang saya maksudkan, perempuan untuk berkawin tidak semudah laki-laki. Kalau ternyata sudah tercemarkan kehormatannya dengan yang semacam itu, apalagi pernah didengar, pernah berdua-duaan, pergi ke San Catherine, pergi ke Marsa Matruh, itu akan membimbangkan orang yang akan masuk untuk melamar Anda. Jadi orang pikir dulu, oh ini kira-kira dahulu setahu saya ada istilah piala bergilir. Tahu piala bergilir? Jadi tergilirkan daripada laki-laki kepada laki-laki lain, putus cinta dengan yang ini, cari lagi dengan yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Putus yang itu dapat lagi dengan yang lain. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuh kalau ketahuan, tentu orang yang akan meminang dia akan memikirkan, akan beristikharah dan akan bertanya-tanya terlebih dahulu. Dia dengan hubungannya tempoh hari sejauh mana, setakat mana saja, sampai kepada peringkat mana.
diriwayatkan, diceritakan, disebutkan, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya orang jadi bimbang untuk melamar wanita yang semacam itu. Jadi kita katakan saddan lizzara'i, sebab itu adalah muqaddimah ila zina, sebagaimana dengan Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, taqrabu az-zina, bukan la taznu. Jangan sekali-kali kau mendekatkan diri kepada zina. Ulama berpendapat, kenapa tidak boleh bersalaman? Kenapa tidak boleh berdua-duaan? Kenapa tidak boleh dengan ikhtilat al-fahish, dengan pergaulan bebas? Alasan mereka, sebab itu kesemuanya tuaddi ilal haram, tuaddi ilal fahisha. Kullu ma adda ilal harami fahuwa haram. Jadi itu alasan ulama yang mengatakan bermain cinta dengan istilah modern, dengan istilah kita sekarang hukumnya haram. Sebab istilah bermain cinta itu akan membabitkan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Tapi kalau ternyata simpati kita kepada seseorang yang dengan kita masih menjaga batas hukum, masih menjaga batas diri, itu suatu benda yang tidak boleh kita elakkan. Kita punya keinginan kepada seseorang, begitu juga sebaliknya, itu benda tidak boleh dihilangkan daripada hati. Bagaimanapun yang namanya naluri manusia, dia akan tercemarkan atau akan terkalahkan dengan keadaan yang semacam itu. Apakah haram hukumnya kalau pada waktu dengan saya pribadi menginginkan seorang wanita? Saya tidak melakukan satu perbuatan haram, berdua-duaan tidak pernah, mungkin berkumpul tidak pernah, salam dengan dia pun juga tidak pernah. Hanya ada muyul kecenderungan kita kepada seseorang. Begitu juga sebaliknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu di luar daripada kemampuan seseorang. Jadi kalau seandainya setakat itu saja yang dimaksud oleh si penanya, silakan. Tapi kalau ternyata lebih daripada itu yang sampai membawa kepada perkara yang tidak dibenarkan, kita katakan saddan lizzara'i, dan itu merupakan satu benda yuaddi ilal haram. Kullu ma adda ilal harami fahuwa haram, yang walaupun untuk kesananya masih belum dipastikan.